Salatu wassalamu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mengizinkan kita pada siang hari ini untuk berjumpa kembali dengan isi terbaik kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan hidayah Islam dengan kasih sayangnya. Alhamdulillah, mari kita buka pertemuan ini dengan suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Insyaallah kita akan langsung ke agenda utama kita ya teman-teman. Membahas hasil bacaan saya di bagian yang ketiga, pasal pertama tentang metode pendidikan yang berpengaruh terhadap anak. Jadi hari ini insya Allah kita akan bahas bagian terakhir ya. Bagian yang terakhir dari metode yang berpengaruh. Setelah kemarin kita bahas 4 metode ya. Banyak banget. Ada terus pendidikan kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, dan yang pendidikan dengan perhatian atau pengawasan. Insya Allah hari ini pendidikan dengan hukuman. Bentar, saya lupa tadi ngomong apa itu ya. Saya lupa ini dia PPT-nya. Hari ini menarik banget ya. Mungkin ini juga yang jadi pertanyaan banyak ibu-ibu. Karena kadang-kadang ya kita menghadapi anak-anak yang tidak memerintahkan atau apa yang kita larang gitu. Bagaimana menghadapi nyata di syariat kita, syariat Islam ini, ada juga nih pendidikan dengan hukuman gitu ya. Ada gitu anak-anak yang gak bisa dilambutin misalnya gitu. Gak bisa cuman pasang mimik cemberut misalnya gitu ya. Ada kan anak-anak yang orang tuanya masang mimik cemberut atau orang tuanya nggak bicara apapun gitu ya, dia langsung ngerti gitu. Tapi banyak juga yang tidak paham gitu ya, dari cemberutin, dari diemin misalnya gitu ya. Butuh solusi nih, apa solusinya gitu ya. Itu pendidikan dengan hukuman. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk kepada teknis-teknis pendidikan dengan hukuman, kita harus mengetahui bahwa apa yang disyariatkan gitu ya oleh Islam ini sebenarnya untuk melindungi 5 hal gitu ya,
yang menurut ulama usul fikih disebut ad-daruriyat al-khams atau kulliyat al-khams. Itu 5 hal yang menjadi tujuan agama gitu ya, yaitu tujuan syariat, yaitu pertama menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal, dan menjaga harta benda. Sebelumnya ini suara saya masih cukup jelas? Jelas, Mi. Halo, teman-teman, permisi. Suara saya apakah masih cukup? Ya, tentunya kalau misalnya kurang keras bisa ini soalnya nggak pakai alat-alat. Nah gitu. Jadi untuk menjaga kelima hal ini ada berbagai hal yang diatur gitu ya oleh syariat Islam gitu. Dan salah satunya adalah terkait dengan hukuman gitu. Yang sifatnya sebenarnya mencegah gitu ya bagi orang-orang yang kelak akan melanggar atau akan merusak kehormatannya maupun orang lain gitu. Nah, hukuman ya dalam syariat kita, dalam syariat Islam ini disebut ada 2 jenis, ada yang disebut hudud, ada yang disebut ta'zir ya. Hudud itu jamak dari had ya. Jadi aku sambil menyusul baby. Dalam syariat kalau disebut hudud berarti ini hukuman-hukuman yang udah fix ya. Jadi hukum misalnya berbuat pembunuhan nggak ada hukumannya gitu ya dari Allah langsung gitu ya. Nah di sini ada 7 hal ya yang jelas banget nih hukumannya di dalam Al-Quran. Yang pertama untuk orang-orang yang murtad gitu ya adalah dibunuh gitu. Terus juga tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, bahkan juga tidak dikubur di pekuburan orang-orang Islam. Pokoknya sedih banget ya ini. Gitu. Tapi nanti juga kita belajar ya ini hukuman-hukumannya diterapkan oleh pemerintah Islam ya, jadi bukan perorangan. Gitu. Masing-masing hukuman ini ada dalilnya ya teman-teman di Al-Quran ataupun di hadis. Nanti teman-teman bisa sambil baca bukunya juga. Di sini aku sebutkan aja ya dari riwayat Imam Ahmad ya. Rasul bersabda tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Orang yang sudah kawin kemudian berzina, orang yang membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaahnya gitu ya. Jadi salah satunya tadi maksudnya tadi kan tidak halal darah seseorang itu maksudnya harus terjaga ya, tidak boleh sampai dibunuh, harus dijaga ya, kecuali yang tadi salah satunya orang yang murtad gitu. Terus di hadis yang lain barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Sekali lagi ya ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Islam bukan oleh orang perorangan. Kemudian yang kedua, had bagi pembunuh adalah dibunuh lagi gitu ya. Ini ada di Al-Qur'an ya ayat 178 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla gitu ya. Jadi untuk yang membunuh harus dibunuh lagi. Bahkan ada degalnya juga kan ya untuk merusaknya mata dengan mata, tangan dengan tangan dan seterusnya. Kemudian had bagi pencuri adalah dipotong tangannya dari pergelangan. Jika mencuri bukan karena kebutuhannya yang mendesak. Nah, jadi juga dalam hukum Islam pun ada ininya ya apa? Ada cara-caranya orang tuh nggak langsung dihukumi berdasarkan perbuatan zahirnya, bahkan juga ini ada motifnya ya, mungkin orang-orang hukum bisa lebih memahami gitu. Terus yang kalau berikutnya 4, kalau orang yang menuduh orang lain berbuat zina, hukumannya adalah dicambuk 80 kali serta tidak diterima persaksiannya. Ini surat An-Nur ya ayat 4. Terus zina bagi yang belum kawin dicambuk 100 kali, kalau yang sudah kawin dibunuh hingga mati. Kemudian had bagi orang yang merusak di muka bumi dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki bersilang atau diasingkan sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 33. Terus orang yang minum khamar dicambuk 40 kali sampai 80 kali gitu ya.
tergantung dia kamu tobat atau tidak begitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah takzir ya. Jenis hukuman yang berikutnya yang belum ada aturannya ya di Al-Quran gitu ya. Tidak ditentukan oleh Allah nilai-nilai hukumannya, tapi perbuatannya perbuatan maksiat gitu ya. Tujuannya masih sama seperti hudud, memberi pelajaran untuk orang lain demi kemaslahatan umat. Karena kan hukuman-hukuman ini biasanya diekspos ya di hadapan orang-orang. Pernah dengar sih kalau di Aceh tuh katanya, mungkin ada orang Aceh di sini atau di Saudi ya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan itu hukumannya ya seperti tadi yang disebutkan dan disaksikan orang-orang juga gitu. Tentu orang yang menyaksikannya jadi ketakutan ya gitu untuk melakukan kesalahan yang sama gitu. Siapa ya, aku pernah dengar gitu, ada orang Indonesia yang melihat ya proses dilaksanakannya hudud, terus ya jadi mual kali ya melihat orang disiksa di depan mukanya dan pasti nggak mau melakukan hal yang sama intinya gitu ya. Kemudian hukuman ta'zir ini tidak ditentukan ya, jadi nanti sesuai dengan hakimnya begitu ya, atau pemimpin suatu daerah sana gitu ya. Jadi nanti hukumannya tertentu, ada kebijaksanaan begitu ya, tapi tidak mencapai batas had yang tadi ya. Jadi misalnya minimal 40 kali. Jadi kalau maksiatannya kurang dari maksiatan yang tadi disebutkan, maka hukumannya juga nggak bisa mencapai yang tadi gitu ya. Dan misalnya batas paling minimalnya kan misalnya kalau dicambuk 40 kali, berarti kalau maksiatan-maksiatan ini kurang dari itu gitu ya. Syarat hudud dan ta'zir ini untuk merealisasikan kehidupan yang tenang, penuh kedamaian, keamanan, dan ketentraman gitu ya. Dan yang menjadi highlight juga syariat Islam tidak memandang status sosial, status ekonomi gitu ya, atau ras. Jadi semua kalau melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama ya harus dapat hukuman gitu ya. Karena perbedaan orang dengan orang lain itu hanyalah takwa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukuman adalah cara yang tegas dan tepat untuk memperbaiki umat dan mengokohkan pilar-pilar keamanan serta ketentraman dalam kehidupan umat manusia gitu ya. Ini cara yang paling akhir biasanya dan paling tegas gitu ya. Kalau tidak ada hukuman-hukuman model ini gitu ya, terutama untuk hal-hal yang tadi ya di luar batas, maka umat akan jadi generasi yang lemah, yang sakit dan berpaling dari tanggung jawab gitu ya. Yang mungkin kita juga bisa saksikan ya di luar negeri, mungkin di barat gitu ya, bagaimana misalnya perzinahan merajalela gitu ya. Dan juga kita saksikan orang-orang nggak jelas nasabnya, nggak jelas siapa yang menanggung kehidupannya dan seterusnya gitu ya. Di sini di buku ini juga diceritakan ya bagaimana sebenarnya orang Amerika nih, Presiden Kennedy katanya, dia udah mengetahui gitu ya, ini kerusakan-kerusakan yang terjadi harus ditindak gitu ya. Dan dia mengatakan masa depan Amerika dalam keadaan bahaya gitu. Karena apa, pemuda-pemudanya tenggelam dalam nafsu syahwat, tidak mampu memikul tanggung jawab yang ada di pundaknya. Bahkan dari setiap 7 pemuda yang mendaftar sebagai militer, terdapat 6 orang yang tidak pantas diterima gitu ya, karena tadi lemah gitu ya, lari dari tanggung jawab moral dan telah merusak dari segi jasmani dan rohaninya gitu. Terus ini disampaikan juga di surat kabar di Lebanon ya, orang Amerika juga mengatakan sesungguhnya pelajar wanita tidak berpikir kecuali dengan emosi dan cara yang sesuai dengan emosi. Sesungguhnya lebih dari 60% pelajar wanita jatuh dalam ujiannya, sebab kegagalan adalah karena mereka senantiasa memikirkan hubungan itu ya sesama manusia. Karena ini anak-anak kecil, maaf ya coba.
dan penggunaan obat-obat bius secara berlebihan dibanding memikirkan pelajaran dan masa depannya gitu. Dari semua populasi ternyata hanya 10%-nya saja yang masih dapat dikatakan baik gitu. Aku juga dengar kemarin dari salah satu teman gitu ya, kerabat yang ada di Amerika ya, keadaannya memang seperti itu ya. Hari ini pun nggak jauh beda gitu. Gimana tempat-tempat edukasi pun di kampus-kampus gitu ya, itu orang-orang menampakkan adegan-adegan yang tidak senonoh gitu ya bagi budaya timur gitu. Di luar kelas ya, habis selesai kelas, beres kelas, di depan pintunya ada orang lagi melakukan adegan yang tidak senonoh gitu ya. Tapi pada normal aja gitu, kayak nggak ada masalah. Saking mereka tuh nggak bisa gitu ya, cing atau di balik tirai mah misalnya, nggak bisa ternyata gitu ya, separah itu. Nah, adanya hudud dan ta'zir ini banyak hikmahnya ya. Tapi yang pertama kita harus menyadari mungkin ini juga akan jadi hal yang dikritisi orang-orang di luar Islam yang menentang Islam gitu ya. Tapi kita sebagai orang Muslim yang yang mempunyai keimanan gitu ya, apa yang ditetapkan Allah adalah hal-hal yang baik pasti, dan Allah itu Maha mengetahui ya gitu. Allah mengetahui kalau hal-hal yang kayak gini dibiarkan merajalela tanpa hukuman yang tegas ya akan rusak masyarakat ini gitu. Kalau hikmah yang bisa kita ambil ya ketika Allah menentukan hudud, maka ternyata di masyarakat itu akan bersih ya dari kejahatan kaum perusak dan pengkhianatan para penindas gitu ya. Tadi misalnya orang yang membunuh gitu ya, di penjara atau dibunuh lagi, yang saya dibunuh lagi, kan beres tuh, selesai, dia nggak akan ngebunuh-bunuh lagi karena udah dihabisi kehidupannya. Tapi kalau misalnya pembunuh ini cuma di penjara doang, misalnya besok-besok dia keluar dari penjara, masih bisa kelakuannya itu terjadi lagi, dan mungkin ada orang yang akan meremehkan hukuman itu, apa juga cuma dihukum misalnya gitu ya, cuma dikurung aja gitu. Akhirnya apa namanya, akhirnya ya dia akan orang lain mungkin ya yang melihat penerapan hukumnya akan biasa aja gitu, nggak sepadan lah intinya gitu, masih bisa hidup ini lah ibaratnya gitu ya. Dan kita juga bisa melihat penerapan hukum pada zaman khalifah gitu ya. Bahkan ini ternyata sangat jarang terdengar kasus pembunuhan, pencurian, perusakan kehormatan. Ada mah ada gitu ya, tapi nggak kayak hari ini yang kalau kita nonton berita isinya kriminal semua gitu ya. Gitu. Bahkan mungkin kalau kita lihat di medsos ya, bagaimana orang-orang dengan mudahnya ya menyerukan ajaran-ajaran yang menyimpang misalnya gitu ya. Kalau di zaman khalifah itu tidak ada yang seperti itu, karena ya khalifah punya orang-orang yang memang khusus membasmi gitu ya, menjadi mata-mata kalau ada yang menyimpang, ada yang melakukan perbuatan kemaksiatan, itu langsung ditindak gitu. Bahkan pernah ini seorang qadhi di masa khalifah itu duduk pada jabatan pengadilan selama 2 tahun tanpa pernah ada 2 orang yang berselisih gitu. Kemudian ini di highlight lagi ya, bedakan hukuman khusus yang dikeluarkan oleh negara dan hukuman yang wajib diterapkan oleh kedua orang tua di dalam keluarga atau guru di sekolah, karena berbeda ya teman-teman. Jadi kalau kita menyaksikan kerabat misalnya ada yang naudzubillah min dzalik gitu ya, misalnya keluar dari Islam atau melakukan sesuatu, ya kita serahkan kepada yang berwajib gitu ya kalau tindakannya kriminal. Nah, dalam syariat Islam, hudud dan ta'zir ini harus dilaksanakan sebagaimana mestinya ya, nggak boleh pandang bulu, nggak boleh meremehkan, apalagi kalau beritanya sampai ke pemerintah gitu ya. Dan juga nggak boleh ada courting atau ada diskon ya karena dia anak pejabat misalnya. Maaf ya.
karena dia anak pejabat misalnya, jadi tidak jadi dihukum. Nah, nggak boleh. Itu harus tetap dihukum. Ini soalnya pernah ada cerita juga ya di zaman Rasulullah, ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Jadi dia ini kayaknya pejabat ya, karena didatengin sama Usamah ceritanya. Usamah bin Zaid datang ya bilang kepada Rasul, jangan dihukum atau si wanita itu cenah. Tapi kata Rasul, perintahkan untuk potong tangan wanita Bani Makhzum tersebut. Jadi apapun yang terjadi harus dilaksanakan gitu ya, hukuman berupa hudud maupun takzir gitu. Adapun kalau takzir nanti nilainya diserahkan kepada hakimnya ya, seperti apa gitu. Yang bisa bentuknya berupa peringatan, kecaman, pukulan, kurungan, dan rampasan. Juga nanti berdasarkan usia ya, bisa ditentukan berdasarkan usianya, kultur, dan kedudukannya seperti apa. Kalau alam ya, mungkin teman-teman yang hukum nanti bisa memberikan pandangan begitu ya, gimana sih sebenarnya penentuan hukum di Indonesia mungkin hari ini, walaupun mungkin ada warna-warna, ada corak dari hukum Islam di daerah tertentu gitu. Ada inspirasi begitu ya dalam penentuan hukumnya dari hukum Islam atau seperti apa. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara tentang Islam, metode yang digunakan Islam dalam memberikan hukuman ini sebenarnya ada 3 prinsip ya. Yang pertama, tetap lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar gitu. Jadi hukum apa namanya, hukuman yang tadi misalnya hudud ataupun ta'zir ini menjadi jalan terakhir ya. Jalan terakhir, jangan sampai kita lihat anak kita baru sekali melakukan kesalahan misalnya ujuk-ujuk kita hukum aja gitu ya. Nah, enggak, tapi tetap ya dasar dari pendidikan yang kita gunakan, walaupun itu bentuk hukuman, tetap mulai dari lemah lembut dan kasih sayang gitu ya. Karena di sini ya Bukhari dalam Adabul Mufrad meriwayatkan, hendaklah kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras serta keji gitu. Terus ada lagi di riwayat Muslim, permudahlah dan jangan kalian persulit, ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian berlaku tidak simpati gitu ya, atau keras maksudnya gitu. Terus ada lagi, ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian bersikap keras, karena sesungguhnya pengajar ilmu lebih baik dari orang yang bersikap keras gitu ya. Jadi memang utamakan kasih sayang ya gitu. Ya, kalau anak mendapat prioritas tersendiri dengan arahan Nabawi ini kepada kelompok mereka yang harus mendapatkan pemeliharaan, kelemah lembutan, dan kasih sayang gitu. Banyak banget ya contoh-contoh Rasulullah berkasih sayang kepada anak-anak seperti apa gitu ya. Bahkan ketika anak bayi misalnya ngompolin Rasulullah, kan Rasul nggak apa-apa ya, walaupun itu sebenarnya najis kan ya, asal kalau kita misalnya nih mau sholat tiba-tiba dipipisin, agak kesel ya misalnya gitu. Tapi tetap harus lembut ya. Nah, di hadisnya itu dijelaskan bagaimana si bayinya kan ngompolin Rasulullah SAW. Habis itu sama si ibunya, si bayinya ditarik dengan keras lah ya, agak keras gitu. Nggak enak kan, biasanya mana ibu-ibu mimpisin orang lain, nggak enak gitu ya. Terus kata Rasul, ya jangan kayak gitu ya, kan masih bayi. Kemudian poin yang kedua, prinsipnya lagi adalah menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman. Ya. Jadi anak-anak ini saling berbeda ya teman-teman. Karakternya ada yang juga tanggapannya ya. Ketika kita tindak sesuatu tuh, anak-anak tuh beda-beda gitu ya.
Pembawaannya juga beda-beda gitu. Ada yang tenang, ada yang emosional, ada juga yang keras gitu. Dan ini dipengaruhi oleh turunannya, lingkungannya, faktor pertumbuhan dan juga pendidikan di rumahnya seperti apa gitu. Ada tadi misalnya anak-anak yang cukup ditampilkan muka cemberut ibunya gitu ya, atau mungkin side eyes-nya ibunya cukup gitu ya. Tapi ada yang nggak paham-paham gitu. Ada yang harus dicegat misalnya. Harus dicegat, tindakannya harus di stop gitu ya. Sebentar ya, pakain popok dulu bayinya nih. Well. Oke. Dah. Hey, tapi kan ada di sini. Kenapa taruh di sini? Terus masih poin yang kedua ya, ini teman-teman menjaga tabiat. Kata Ibnu Sina, Al-Abdari dan Ibnu Khaldun, mereka ini para ahli pendidikan Islam ya. Mereka melarang pendidik menggunakan metode hukuman kecuali dalam keadaan sangat darurat, dan jangan menggunakan pukulan kecuali setelah mengeluarkan ancaman, peringatan, dan memerintah orang-orang yang disegani untuk mendekatinya untuk mampu mengubah sikapnya. Jadi banyak banget ya stepnya sampai ke tahap hukuman. Ibnu Khaldun juga menetapkan bahwa sikap keras yang berlebihan terhadap anak berarti membiasakan anak bersikap penakut, lemah, dan lari dari tugas-tugas kehidupan. Gitu. Kata Ibnu Khaldun, pendidik yang bersikap keras, baik itu terhadap anak didik, murid, hamba saya, ataupun pembantu, maka pendidik itu telah menyempitkan jiwanya dalam hal perkembangan, menghilangkan semangat, menyebabkan malas, dan menyeretnya untuk berdusta karena takut terhadap tangan-tangan keras dan kejam singgah di mukanya. Ya benar ya. Aku soalnya pernah ngalamin juga gitu ya, anak aku jadi pernah misalnya berbohong, so aku jadi mengevaluasi kenapa ya kok dia bohong. Oh dia takut dimarahin gitu ya, saking akunya terlalu tegas misalnya. Tapi ada juga anak yang gara-gara dimarahin wae teh jadi males gitu ya, orang aku salah bikin ini, salah bikin itu, salah ini, malas ngapa-ngapain ya gitu. Bahkan ini ya, bersikap keras tadi telah mengajarkan anak untuk berbuat makar dan tipu daya yang berkembang menjadi kebinasaannya. Dengan demikian rusaklah makna kemanusiaan yang ada padanya. Ya ternyata bisa ngerusak ya gitu ya, hukuman-hukuman atau kerasnya sikap orang tua terhadap atau pendidik terhadap anak didiknya gitu ya. Jadi di sini Ibnu Khaldun menjelaskan akibat negatifnya ya yang timbul dari perilaku keras dan kejam terhadap anak. Sesungguhnya siapa saja yang memperlakukan orang lain dengan kekerasan, ia telah menjadikan orang itu sebagai beban orang lain. Karena ia menjadi tidak mampu melindungi kehormatan dan keluarganya karena kekosongan semangat pada saat ia berhenti mencari keutamaan dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, berbaliklah jiwa dari tujuan dan kadar kemanusiaannya. Gitu ya. Jadi kembali lagi tadi, utamakan lemah lembut dan kasih sayang ya gitu. Bahkan kaum salaf dan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi memperlakukan anak-anak mereka dengan bijaksana, kasih sayang, dan lemah lembut. Mereka juga tidak menggunakan hukuman yang keras kecuali setelah tidak mempan ya dengan cara nasihat dan celaan gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang poin yang ketiga, satu lagi highlightnya ya, hukuman adalah cara yang paling akhir. Oke, anak saya lagi batuk. Kemudian poin yang ketiga, dalam upaya pembenahan hendaknya dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan hingga yang paling keras gitu ya. Kata Imam Al-Ghazali, pendidik itu ibarat dokter. Jika dokter dilarang mengobati orang sakit dengan suatu pengobatan karena dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, maka demikian pula halnya pendidik tidak boleh menyelesaikan problematika anak-anak dan meluruskan kebengkokannya hanya dengan mencela. Sebab kemungkinan bagi sebagian anak malah akan menambah penyimpangan ya, dan kenakalannya.
Makanya pendidik harus memperlakukan anak dengan perlakuan yang sesuai dengan tabiat dan pembawaannya, serta mencari faktor yang menyebabkan kesalahan anaknya gitu. Jadi kayak dokter gitu ya, harus nyamah, jangan langsung ngasih obat, tapi cari tahu dulu masalahnya apa, mungkin cek lab dulu ya gitu kalau dokter teh. Jangan langsung ngasih antibiotik. Cek dulu ini apakah diserang oleh bakteri gitu ya, apakah ini teh alergi misalnya gitu, baru ngasih obat. Jadi sama juga dengan orang tua gitu, jangan langsung dalam matanya tampak anakku berbuat buruk. Padahal sebenarnya anak ini misalnya mau ngasih hadiah sama orang tuanya, tapi dia ngambil barang orang lain misalnya gitu. Itu dia punya niat baik ya, mau ngasih sama orang, tapi dia ngambil dan nggak pakai uang misalnya gitu ya. Ini orang tua mesti nyari tahu gitu ya. Apa sih kenapa anak berbuat gini? Oh, ternyata anak tuh pengen membanggakan orang tuanya, tapi dia salah. Caranya salah. Oh, berarti kita harus ngasih tahu gitu ya. Jadi agar orang tua itu menemukan cara terbaik untuk memperbaikinya. Kalau orang tua udah tahu ya cara-cara, udah tahu kenapa nih anak begini, anak begitu, kita bisa tahu ya gimana menyikapi anak-anak kita gitu ya, dan enggak reaktif juga gitu ya. Rasulullah SAW telah meletakkan metode dan tata cara bagi para pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya, sehingga pendidik dapat mengambil yang lebih baik, memilih yang lebih utama untuk mendidik dan memperbaiki. Dan ujungnya membawa sampai tujuan yang diharapkan, yaitu mukmin yang bertakwa ya. Jadi harus diingat-ingat gitu ya, kita tuh mendidik tuh apakah mau bikin anak jadi anak yang penakut? Enggak, kita pengen jadi mukmin yang bertakwa dengan karakter-karakter utamanya begitu ya. Gimana nih kalau pengen anaknya lembut, ya jangan dikasarin terus-terusan kan gitu ya. Karena yang kita mau tuh anak itu berubah jadi lebih baik, bukan dia jadi ketakutan. Nah, tadi prinsip-prinsip Islamnya seperti itu. Terus gimana nih metode yang diajarkan Rasulullah untuk apa namanya, hukuman tadi ya. Yang pertama, beliau menunjukkan kesalahan dengan pengarahan. Di sini di hadis Bukhari dan Muslim ya, diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah. Ketika aku kecil berada dalam asuhan Rasulullah, suatu hari tanganku bergerak ke sana kemari di atas meja makan, katanya. Terus kata Rasulullah teh, wahai anak, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan makan yang ada di dekatmu ya. Jadi sebenarnya poin yang mau disampaikan Rasul tuh yang ketiga ya, itu tangan kamu jangan kemana-mana gitu ya. Tapi di sini Rasulullah ini banget ya, apa, solutif banget gitu. Kayak Rasul itu solutif banget ya, enggak, kamu tangannya jangan kayak gitu, bukannya, tapi langsung bilang pertamanya, tapi enggak langsung enggak apa namanya, enggak jelas banget ya, jangan kayak gitu misalnya, tapi Rasul menyebutkan hal-hal lain dulu ya, mungkin yang lebih utama gitu ya. Sebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, dan pakai tangan, dan makan yang dekat denganmu, katanya gitu. Jangan yang jauh-jauh gitu ya. Jadi Rasul langsung ngasih arahan gitu ya, sebelum ngasih hukuman gitu ya. Enggak apa namanya, enggak dipukul misalnya tangannya gitu ya, karena gentayangan tangannya di meja makan gitu ya, tapi ngasih tahu dengan pengarahan, makan yang dekat gitu. Kemudian yang kedua, menunjukkan kesalahan dengan ramah tamah. Sini ceritanya ada anak kecil ya, ada Rasulullah tuh diberi minuman, terus beliau minum sebagian. Sebelah Rasul itu seorang anak kecil, nah gitu ya, sebelahnya lagi orang tua. Jadi Rasul mau ngasih minuman itu kepada orang tua, tapi nanya dulu ke anak kecil, apakah engkau mengizinkanku untuk memberi minuman ini kepada mereka, itu yang orang tua gitu ya. Nah ini cara yang ramah tamah dan mengarahkan juga gitu ya. Karena kan mungkin kalau dari prioritas
Itu orang yang lebih dewasa ya, tapi karena yang paling dekat itu anak kecil, Rasul juga menghargai orang itu ya, anak itu. Kata si anaknya, tidak, demi Allah bagianku yang diberikan oleh engkau tidak akan saya berikan kepada siapapun gitu. Akhirnya Rasul meletakkan minuman di tangan anak itu. Dan anak itu adalah Abdullah bin Abbas ya. Ini Rasulullah ingin mengajari anak mengenai bagaimana bersopan santun kepada orang dewasa. Jadi kondisi seperti itu orang dewasa itu harus diutamakan ya gitu ya. Di momen apapun orang tua itu harus diutamakan gitu. Tapi Rasul juga tetap menghargai si anak itu ya. Gitu. Tanpa mengorbankan hak anak itu, tetap dia harus ditanya gitu ya. Insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, Rasul juga menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat ya. Jadi istilahnya ada seorang pemuda, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pemudanya siapa ya ini? Fadol namanya, Fadol. Beliau itu pernah menyebutkan Rasulullah suatu hari datang seorang wanita dari Khasam yang membuat Fadol memandangnya dan wanita itu juga memandangnya. Jadi lihat-lihat ya. Terus sama Rasul langsung dipalingkan mukanya gitu ya. Pakai tangan mungkin gitu ya, dibengkokkan, dibelokkan gitu ya. Terus wanita itu maksudnya dia datang menanya ya kepada Rasul, malah jadi lihat-lihat sama si pemuda itu. Jadi di sini Rasul langsung memalingkan wajah Fadl gitu ya, bisa langsung seperti itu juga. Yang keempat, menunjukkan kesalahan dengan kecaman. Ini kisahnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ya. Abu Dzar ini mencaci anak seorang laki-laki dengan menjelekkan ibunya, katanya. Dia bilang, ya benar sauda, hai anak wanita hitam, gitu ya. Aku nggak tahu ya ini konteksnya di zaman seperti itu apakah ejekan mungkin ya. Ya kalau hari ini kan juga ejekan ya, nyebut-nyebut warna kulit orang. Kalau nyebut warna kulit orang itu kan ejek, terus Rasul marah ya. Wahai Abu Dzar, kamu telah mencacinya. Sebentar. Kata Rasul, wahai Abu Dzar, kamu telah mencacinya dengan menjelekkan ibunya. Sesungguhnya kamu orang yang masih berperilaku jahiliyah. Jadi langsung ditegur ya sama Rasulullah dengan kalimat ya. Bahkan sama Rasul dibilang kamu masih berperilaku jahiliyah gitu. Ada cara yang seperti itu juga. Kemudian yang berikutnya, menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan atau memboikotnya. Di sini Rasul pernah melarang melempar kerikil dengan telunjuk dan ibu jari, dan beliau bersabda lemparan itu tidak akan mematikan binatang buruan, tidak akan menewaskan musuh, tapi ia akan memecahkan mata dan gigi, katanya. Terus di hadis lainnya tuh Rasul bilang di kesempatan yang lain ya, orang yang ditegur sama Rasul itu ngelakuin lagi kayak gitu, melempar dengan telunjuk dan ibu jari gitu ya. Terus di akhir ceritanya apa katanya, bukankah aku sudah beritakan kepada kamu bahwa Rasulullah melarangnya, kemudian kamu kembali mengulanginya, sama sekali aku tidak akan berbicara lagi denganmu, gitu. Terus juga pernah kita dengar ya kisahnya Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk. Kemudian beliau diboikot ya selama 50 malam, nggak boleh diajak ngobrol, pokoknya jangan ada yang deket-deket, salamnya juga nggak dijawab gitu. Sampai akhirnya turun ayat Al-Qur'an tentang pertobatan Ka'ab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, menunjukkan kesalahan dengan memukul. Ini pernah juga ya. Ini Rasulullah bersabda, suruhlah anak-anak kalian mengerjakan sholat sejak mereka berusia 7 tahun, pukullah mereka jika melalaikannya. Ketika mereka berusia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Ini menarik ya, sering banget kita bahas. Jadi perintah sholat ini mulai dari 7 tahun dengan kasih sayang gitu ya. Selama 3 tahun kita suruh mereka gitu ya, 3 kali 5 kali sehari kali 365 gitu ya. Kalau udah 1.500 kali kita seru dengan kasih sayang, dia nggak mau, usia 10 tahun, kalau mereka masih lalai maka kita pukul gitu ya. Dan kalau kita jeli tadi ya dari apa-apa yang disampaikan,
pukulan ini baru terjadi di perintah sholat ya, ketika anak melalaikannya gitu ya. Adapun yang lain-lainnya tuh nggak ada gitu perintah untuk memukul. Jadi saking pentingnya sholat ya bagi agama ini gitu. Sampai ketika ada yang melalaikannya, ketika kita dalam proses pengajaran kepada anak-anak kita, bahkan harus ditindak tegas gitu ya. Gitu. Di sini untuk wanita-wanita yang nusyuz juga ya ada ya ayatnya. Di surat An-Nisa ayat 34, katanya wanita-wanita yang kamu khawatirin nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Tapi Rasulullah belum pernah ya memukul seorang pun dari istri-istri. Tapi memang ada ya syariatnya seperti itu. Karena pukulan memang hukuman yang paling berat ya. Kemudian nomor 7, menunjukkan kesalahan dengan memberikan hukuman yang membuat jera. Bentar ya, ini teh. Anak aku lagi batuk. Gitu. Hukuman yang membuat jera itu di sini hukuman yang dilaksanakan di hadapan orang banyak. Itu disaksikan masyarakat dan pelajaran yang sangat kuat ya. Sebentar. Nah, begitu ya. Jadi hukuman yang membuat jera ini hukuman yang dilaksanakan di hadapan orang banyak, ya disaksikan anggota masyarakat dan pelajaran yang sangat kuat pengaruhnya gitu. Karena bikin orang takut ya melihat langsung bagaimana penerapan syariah ini ternyata ya menyakitkan nih, ada hal-hal yang menyakitkan dan menakutkan gitu ya. Kalau kita balik lagi ke surat Al-Baqarah tadi ayat 179 tentang kisos gitu ya. Dalam kisos terdapat usaha penyebarluasan keamanan dan kedamaian, merealisasikan makna ketentraman dan ketenangan, membuat jera jiwa jahat untuk terus-menerus berbuat zalim dan terus berkembang dalam kejahatan gitu. Di sini konteksnya kalau kepada anak tidak diragukan bahwa ketika pendidik menghukum anak yang berperangai buruk di depan saudara dan temannya, maka hukuman ini akan meninggalkan bekas yang besar pada jiwa anak-anak secara keseluruhan dan memperhitungkan 1000 kali perhitungan terhadap hukuman yang bakal menimpa mereka. Sehingga anak-anak yang lain gitu yang melihat temannya dihukum, ya dia akan mengambil pelajaran. Pasti nggak mau, kalau kamu digituin nanti kalau kamu berbuat buruk nanti kamu dihukum, kayak gitu ya. Nah, jika pendidik melihat anaknya setelah diberi hukuman perilakunya terus membaik dan lurus, hendaklah ia bersikap lunak, beramah tamah, dan menampilkan muka yang berseri-seri. Jadi habis dihukum, memang ya kita ketika menghukum itu jadi nggak boleh sambil emosi gitu ya. Kalau misalnya anak tuh udah, ya aku mohon maaf, aku mohon ampun, misalnya gitu ya. Terus dia jadi baik, nggak melakukan kesalahan itu lagi, orang tuanya nggak boleh baper terus-terusan gitu. Terus harus kembali menjadi berseri-seri lagi. Ini kisahnya di-highlight dari kisah Ka'ab bin Malik ketika Allah menurunkan ayat tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Rasul itu langsung apa? Langsung senyum gitu ya. Bahkan menyambut Ka'ab katanya. Selamat atas pertobatan pemberian tobat Allah kepadamu katanya gitu ya. Pokoknya Rasul tuh berseri-seri berkata dengan muka berseri-seri penuh kegembiraan. Bergembiralah kamu setelah melewati hari-hari pahit sejak kamu dilahirkan ibumu, katanya gitu. Jadi walaupun kesel juga ya sama Ka'ab misalnya gitu ya. Tapi ketika Allah sudah menurunkan syariatnya, maka langsung berbahagia. Udah, yang kemarin udah lupain, udah diampuni, udah
terima taubatnya gitu. Anak ketika merasakan bahwa pendidik setelah memberikan hukuman berbuat baik kepadanya, beramah tamah, berlemah lembut, dan bermanis muka, di samping ia tidak menginginkan dengan hukuman itu kecuali mendidik dan memperbaikinya, maka tidak mungkin sang anak merasa sempit jiwanya dan menyimpang moralnya, minder, atau merasa terhina. Tapi ia akan menanggapi perlakuan baik, menunaikan haknya, dan berjalan di jalan orang-orang yang bertakwa. Jadi ya udah, kemarin udah berbuat salah, ya udah sekarang dimaafin, terus kita bergembira lagi, jangan diungkit-ungkit lagi ya gitu ya. Kamu mau dulu misalnya gitu ya, jangan diungkit-ungkit lagi, udah kalau udah dihukum udah selesai, yang kemarin ya udah lupain gitu. Kemudian ini ya, kalaupun mau akhirnya kita sampai kepada hukuman pukulan, ini ada beberapa syaratnya, ada 8 sorry. Ini jam berapa ya Kak? Atau ngambil HP? Masih ada. Oh, sedikit lagi ya. Pendidik tidak terburu-buru menggunakan metode pukulan ya. Dia harus lembut dulu. Yang kedua, nggak boleh dalam keadaan marah. Kalau kita lagi marah banget sama anak kita, mendingan kita diem dulu di kamar, tenangkan diri, atur strategi, atur kalimat-kalimat, dan atur hukumannya apa gitu ya. Karena takutnya malah, kalaupun kita ketemu anak kita malah jadi, kalau misalnya mukul malah bahaya gitu ya. Terus, jadi intinya ini harus mindful ya, bahkan ngasih hukuman yang keras pun kita tetap harus mindful. Aku jadi ingat kisahnya Ali bin Abi Thalib ya. Pernah duel sama siapa, aku lupa. Cuman beliau itu nggak mau nyerang musuhnya kecuali dalam keadaan beliau nggak mau nyerang musuhnya dalam keadaan beliau marah gitu. Jadi ketika perang pun gitu ya, kali ini kalau nyerang musuhnya dia jadi pas perangnya itu diejek Ali tuh, diejek sama si musuhnya. Terus Ali jadi marah, tapi akhirnya jadi meninggalkan peperangan itu. Nah, walaupun udah di ini ya, si musuhnya udah di skakmat gitu ya, di lantai, tinggal dibas ibaratnya gitu. Tapi Ali nggak mau meneruskan pertarungan itu dan menyuruh si musuhnya pergi gitu ya, karena ya aku nggak mau gitu melukai orang karena bukan karena Allah dan Rasulnya gitu, bukan, nggak mau karena aku marah sama orang itu gitu. Ini ya, jadi kita nggak boleh menghukum dalam keadaan marah. Ketiga, ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka, kepala, muka, dada, dan perut ini karena sensitif ya. Kalau kepala kegetok bisa ini ya, bahaya untuk kehidupannya kelak gitu ya, ngerusak kepala, jadi dia nggak bisa mikir, bisa apa namanya, syaraf-syarafnya terganggu gitu ya. Muka juga jangan sampai terlukai gitu ya. Ini aset juga kan, nanti dia misalnya jadi dibully dan seterusnya. Dada ini juga ada titik-titik yang berbahaya ya teman-teman, bagian dada yang agak atas leher ini bisa bikin pingsan kalau ditekan terlalu lama, juga perut. Terus pukulannya juga tidak terlalu keras dan tidak menyakiti pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar. Jadi ini area yang bolehnya ya, tangan atau kaki. Terus pukulannya ini berkisar antara 1 hingga 3 kali pada anak di bawah umur, dan pada orang dewasa setelah 3 pukulan tidak membuatnya jerah boleh ditambah sampai 10 kali. Ini harus di-highlight ya, yang di bawah umur ini di bawah 17 mungkin ya. Pokoknya di bawahnya itu di atas 10 tahun ya. Karena tadi kan untuk syariat sholat aja baru ditindak kalau dia usia 10 tahun, baru ditindak dengan pukulan kalau di usia 10 tahun gak mau sholat gitu ya. Jadi kalau mau mukul itu boleh nanti di usia 10 tahun ya, dengan syarat-syaratnya tadi. Terus kalau ini kesalahan yang pertama, harus dikasih kesempatan untuk taubat gitu ya. Jangan pada saat dapat satu kesalahan langsung dihukum yang parah misalnya, enggak ya. Jadi kesempatan lu untuk tobat, untuk minta maaf, beri kelapangan untuk didekati oleh seorang penengah tanpa memberikan hukuman, tapi juga kita mengambil janji dari anak ya untuk jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Terus kalau memukul harus pakai tangannya sendiri, jangan nyuruh orang lain atau saudara-saudaranya atau teman-temannya gitu, karena nanti malah jadi benci sama saudaranya, sama orang lain gitu, padahal ayahnya nggak berani menampakkan wajahnya, nggak mau dicap marah-marah misalnya gitu. Yang ketujuh, itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan, kalau sudah menginjak usia dewasa dan pendidik melihat
10 kali dipukul tidak, jera juga boleh ditambah lagi dan permisi bisa. Dan boleh diulangi sampai anaknya menjadi baik gitu ya. Kalau mungkin udah parah banget mungkin ya. Ini ada syair yang menarik banget ya, akhir-akhir ya teman-teman. Tadi yang untuk menutup bagian yang pemukul-pemukul itu tadi, kita harus bersikap lemah lembut gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh ditindak tegas ya harus ditindak tegas gitu. Jadi memang jadi harus tahu ya, harus tahu waktu-waktunya. Ini kapan ya anak kita harus tindak tegas, kapan masih bisa dikasih kesempatan, kapan masih bisa dikasih waktu gitu ya untuk obat dulu misalnya. Terus ini poin berikutnya yang pengen aku highlight adalah ini ya, bahwa seorang pendidik ini ya, dalam syariat Islam adalah manusia yang penuh kasih sayang. Jadi ini harus banget ya kita pelajari, harus kita kuasai dan ada di dalam diri kita ya. Semoga Allah bantu kita jadi manusia-manusia yang penuh kasih sayang untuk diri kita sendiri juga anak-anak kita gitu ya. Karena dari kasih sayang inilah ya kita tahu gimana memperlakukan anak kita gitu ya, dan juga jadi contoh buat anak-anak kita ya, bahwa orang tuh bisa juga nih dikasih kesempatan kedua misalnya tadi gitu ya, nggak langsung ditindak dengan hukuman yang keras dan melukai misalnya gitu ya. Berikutnya ini ada berapa lagi gitu. Dalam Al-Quran sendiri sebenarnya hukuman pun ada tingkatan-tingkatannya ya. Tapi ada maksudnya ya. Pertama, orang-orang yang lalai hatinya gitu ya diancam. Kalau dia terus menerus dalam kelalaian, ditegur. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun pada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya gitu ya. Ada juga yang di Al-Quran ayat-ayat yang diancam gitu ya dengan kemurkaan Allah dan azabnya yang tegas. Banyak ya teman-teman, bacain dikit aja. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut keluar dan kamu katakan dengan mulutnya apa yang tidak kau ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah itu adalah besar. Mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidak pantas bagi kita memperkatakan ini. Maksudnya engkau ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali berbuat seperti itu. Gitu ya. Ditegaskan seperti itu. Ada juga diancam dengan diperangi ya oleh Allah dan Rasulnya. Ada juga diancam dengan hukuman di akhirat, hukuman di dunia itu ya, dijelaskan nanti apain dan seterusnya gitu ya. Dan penutup ini terakhir ternyata. Jika pendidik memperhatikan pendidikan anak dari segi keimanannya, membentuknya dengan pengawasan Allah dan takut padanya, maka ancaman-ancaman Al-Quran dan Sunnah akan memberikan bekas yang besar dalam upaya memperbaiki anak dan mencegahnya dari mendekati hal-hal yang diharamkan gitu ya. Jadi ini highlight buat kita, penting ya mendidik anak dari segi akidahnya kuatin dulu, keimanannya kuatin dulu, sehingga dia istiqomah dengan keimanannya, dengan akidahnya gitu ya, akhlaknya juga terdidik. Ketika kita masuk ke ranah hukuman karena anak kita misalnya sampai lalai banget, itu ternyata akan menguatkan, memberikan bekas yang besar gitu ya untuk anak. Bukan dia malah kabur, tapi dia akan percaya ini sesuatu yang baik untuk dirinya. Aku memang berbuat salah dan harus dapat hukuman nih ya, bukan malah ibu aku mah marah-marah wae gitu ya, kabur aja misalnya gitu. Nah ada ya kasus-kasus kayak gitu. Pendidik tidak boleh melalaikan metode yang efektif dalam membuat anak jera. Pendidik harus bijaksana dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai, dan ini tentu bertingkat ya, berbeda-beda tiap anaknya dalam satu rumah. Walaupun anaknya lahir dari rahim yang sama, tapi karakter anak itu beda-beda, pembawaannya beda-beda, kecerdasannya juga beda-beda gitu ya. Jadi kita perlu
terus mengilmui ya teman-teman, karakter-karakter anak kita seperti apa, gimana memperlakukan mereka. Ini pasti ada ilmunya juga ya, gimana memperlakukan anak yang orangnya tenang, misalnya pas dia berbuat salah tuh gimana ya kita ngasih taunya. Anak-anak yang emosional gimana juga kita ngasih taunya gitu. Ada ilmunya yang moga-moga Allah sampaikan kita kepada ilmu itu dan penerapannya juga ya. Pendidikan dengan cara memberikan teladan yang baik itu membuat anak mendapatkan sifat-sifat yang utama. Tanpa teladan yang baik, pengajaran dan nasihat, maka pendidikan tidak akan berguna. Ya, kita rangkum dari poin yang pertama. Kemudian pendidikan dan kebiasaan. Ini anak akan berada dalam pembentukan edukatif dan sampai pada hasilnya memuaskan. Tanpa ada pembiasaan, maka pendidik akan seperti orang yang menegakkan benang basah. Nggak kebentuk nih anaknya gitu ya ibaratnya. Jadi harus ada pembiasaan. Terus pemberian nasihat ini akan membuat anak terpengaruh oleh kata-kata yang memberi petunjuk, nasihat yang memberi bimbingan, kisah yang efektif, dialog yang menarik hati, metode yang bijaksana, dan pengarahan yang membekas. Kalau nggak ada nasihat, nanti perasaan anak itu nggak tergerak gitu ya. Dikasih tahu orang tuh nggak nyampe gitu ya. Nonton ceramah mungkin juga nggak nyampe gitu. Akhirnya anak tuh jadi kering, tipis harapan untuk memperbaikinya. Terus kalau pendidikan dengan perhatian, anak akan menjadi baik ya, ya terhindar dari perilaku buruk karena orang orang tua selalu mengawasi dia gitu ya. Jiwanya akan luhur, budi pekertinya akan mulia dan akan menjadi anggota masyarakat yang mulia juga. Kalau kita tidak perhatikan anak kita ngerasa anak kita baik aja terus gitu ya. Nanti si anak itu pasti punya kebiasaan buruk dan dia akan terjerembab pada kebiasaan hina itu dan di masyarakat akan menjadi sampah. Dan yang terakhir, pendidikan dengan hukuman akan membuat anak jera dan berhenti dari perilaku buruk gitu. Dia akan punya perasaan dan kepekaan yang menolak mengikuti hawa nafsunya. Ini penting banget ya teman-teman. Karena hawa nafsu ini selalu hadir gitu ya. Dan ada fasenya di mana kita sulit ya menolak hawa nafsu. Makanya perlu ada tindakan tegas, bahkan bentuknya hukuman gitu untuk menghentikan perilaku buruk ini gitu ya, hawa nafsu ini. Orang-orang bahkan ada yang ya ini kan aku punya perasaan, aku punya keinginan misalnya gitu ya. Hidupku punya aku, hidupku milikku dan seterusnya gitu-gitu. Tapi hawa nafsu itu ada yang membawa keburukan, bahkan lebih banyak yang membawa keburukan ya. Dan tanpa adanya pemberian hukuman, anak akan terus-menerus berkubang pada kenistaan, kemungkaran, dan kerusakan. Jadi 5 metode ini ya, metode pendidikan ini yang diajarkan Rasulullah harus kita kuasai semuanya dan kita ketahui waktu-waktunya. Udah ya sampai situ aja. Alhamdulillah hapunten ini lebih 6 menit. Barangkali teman-teman ada yang mau menyampaikan pandangannya gitu atau cerita-cerita yang mungkin relate dengan metode-metode yang disampaikan oleh Dr. Abdul Nasir di buku ini ya. Begitu. Sekian teman-teman. Masya Allah. Ini MC-nya ada nggak ya, Ririn? Assalamualaikum Punten. Ya jazakillah khair Teh Dini atas pemaparannya yang luar biasa ya tentang metode dan sarana pendidikan anak dengan cara memberi hukuman gitu ya. Tadi kita sudah menyimak bersama gitu bahwa metode hukuman ini adalah metode terakhir gitu ya sebelumnya harus sudah dilaksanakan mendidik dengan keteladanan, kebiasaan, nasihat, perhatian atau pengawasan gitu. Sedangkan yang seringkali kita lihat gitu ya metode dengan hukuman tuh nggak jarang juga ya yang langsung dilakukan di awal gitu ya, anak langsung dipukul gitu, anak langsung dijewer gitu misalnya. Padahal sebelumnya nggak dikasih tahu dulu gitu ya, nggak diteladani, nggak diberi keteladanan dulu, nggak dikasih kebiasaan dulu gitu. Makanya mungkin dengan itu anak jadi ada perasaan kesal atau tidak suka ya sama orang tuanya gitu ya. Terus kalau aku sendiri sih tadi insight yang menarik, sebenarnya tadi baca dikit tuh yang itu ya, kalau Islam tuh menghukum yang hukuman bagi pencuri itu ya. Walaupun aku nggak tahu ya ini pencurinya
sedetail apa, cuman aku penasaran aja kalau korupsi itu masuk ini nggak sih kategori mencuri? Aku jadi kayak terinspirasi gitu ya. Kayak mungkin kalau misalnya para koruptor Indonesia tuh ya dilakukan hukumannya yang kayak yang di buku ini ya, hukumannya dipotong tangannya sampai pergelangan. Harusnya sih nggak ada ini ya, nggak ada koruptor-koruptor lain ya, karena ya orang-orang jadi takut atau ya tangannya dipotong mah gitu. Sedangkan yang sekarang yang terjadi kan hukumannya hukumannya apa ya? Intinya hukumannya tidak membuat Ramai. apa ya? Hukumannya nggak tahu ya. Tapi intinya tidak membuat jera gitu. Akhirnya tetap menjamur gitu ya si tindakan korupsi ini gitu. Jadi menarik banget sih di sini poin tentang itu ya tadi hukuman bagi pencuri itu dibikin tegas ya supaya nggak ada pencuri-pencuri lainnya mungkin seperti itu ya. Terus ada lagi nggak ya? Teman-teman ada yang mau menambahkan insight atau mungkin ada cerita yang relate gitu dengan yang sudah disampaikan Teddy ini tadi? Teddy ini mau nambahin lagi? Udah kayaknya ya. Iya. Berarti sih kalau yang aku tangkap ya intinya tetap hukuman itu dibutuhkan ya supaya ada kalanya memang metode untuk nasihat atau tadi keteladanan, perhatian itu nggak cukup gitu. Dan gimana nge-stop anak yang satu-satunya cara adalah dengan hukuman gitu. Aku ingat dulu juga diingetin terus ya sama ibu tentang sholat gitu misalnya. Kamu jangan lupa sholat karena misalnya kalau kamu meninggalkan sholat nanti kamu akan dihukum di neraka, disiksa di neraka. Walaupun bagi anak SD umurnya waktu itu aku kan kayak serem banget gitu, tapi somehow nasihat itu tuh nempel banget sampai sekarang gitu aku. Jadi sampai nggak berani ninggalin sholat gitu. Jadi ternyata nggak selalu ya kita mengiming-imingi dengan hukuman tuh adalah hal yang negatif gitu. Kadang kan ada banget sih yang orang yang pokoknya semuanya harus yang nasihat aja gitu, nggak boleh dihukum, anak nggak boleh dihukum gitu. Padahal ya tetap ada porsinya ya dan kondisinya yang bertahap juga ya seperti yang tadi sudah disampaikan tadi ini gitu. Nah, mungkin terakhir aku bacain dikit ya ini. Tadi kayaknya belum disinggung tadi ini. Jelaslah bahwa pendidikan Islam sangat memperhatikan masalah hukuman, baik itu hukuman yang bersifat maknawi maupun materi. Dan hukuman ini diliputi dengan syarat-syarat dan batasan. Maka dari itu, pendidik tidak boleh melampaui batasan tersebut dan tidak boleh membiarkan anak berbuat kesalahan tanpa dihukum jika mereka benar-benar menginginkan pendidikan yang ideal untuk anak-anak mereka. Sungguh bijak seorang pendidik yang ketika memberikan hukuman disesuaikan dengan keadaan anak. Ia memberikannya kelembutan dalam setiap kondisi yang sesuai. Betapa bodohnya seorang pendidik ketika ia bersikap lemah lembut pada situasi yang seharusnya keras dan tegas, dan bersikap keras pada kondisi yang seharusnya penuh kasih sayang dan memberikan maaf. Itu aja mungkin teteh-teteh untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan Teh Dini hari ini bisa kita amalkan gitu ya, dan bisa membuat anak-anak kita menjadi pribadi yang lurus gitu yang berada di jalan Allah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan. Kita tutup saja untuk pertemuan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan istighfar dalam-dalamnya, astagfirullahaladzim. Dan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.